Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mikraj Kosi Purwanto, NIM 19050754040, ingin menyampaikan hasil pekerjaan saya dari tugas review jurnal Termodinamika 2, yaitu dengan judul Exergy Analysis of Two-Stage Organic Rankine Cycle Power Generation. Dan akan langsung dimulai dari abstrak. Pembangkit listrik organik Rankine Cycle atau ORC adalah cara yang efektif untuk mengubah panas suhu sedang dan rendah menjadi listrik bermutu tinggi. Dalam makalah ini, sistem siklus Rankine organik jenuh subkritis dengan suhu sumber panas 100 sampai 150 derajat Celcius dipelajari dengan 4 fluida kerja organik yang berbeda. Variasi efisiensi eksergi untuk sistem satu tahap atau dua tahap, pemanas, dan kondensor dengan suhu sumber panas dianalisis. Berdasarkan kondisi ketika efisiensi eksergi dimaksimalkan untuk sistem dua tahap, pengaruh rasio pemisahan massa fluida panas bumi yang mengalir ke preheater, dan efisiensi eksergi pemanas dipelajari. Kesimpulan utama meliputi efisiensi eksergi sistem dua tahap dipengaruhi oleh suhu penguapan fluida kerja organik, baik pada siklus suhu tinggi maupun suhu rendah dan memiliki nilai maksimum. Di bawah parameter heat sink dan sumber panas yang sama, efisiensi eksergi sistem dua tahap lebih besar daripada sistem satu tahap. Misalnya, ketika suhu sumber panas adalah 130 derajat Celcius, efisiensi eksergi sistem dua tahap meningkat sebesar 9,4% dibandingkan dengan sistem satu tahap. Untuk sistem dua tahap, analisis 4 fluida kerja organik menunjukkan bahwa R600A memiliki efisiensi eksergi tertinggi, meskipun R600A hanya cocok untuk suhu sumber panas di bawah 140 derajat Celcius. Sedangkan fluida kerja lainnya dapat digunakan pada sistem dengan suhu sumber panas lebih tinggi. Rasio pemisahan massa fluida di preheater sistem dua tahap tergantung pada fluida kerja dan suhu sumber panas. Saat suhu sumber panas meningkat, kisaran rasio pemisahan menjadi lebih sempit dan kurva berbentuk segitiga sama kaki. Oleh karena itu, fluida kerja yang berbeda cocok untuk suhu sumber panas yang berbeda, dan fluida kerja yang sesuai serta rasio pemisahan harus ditentukan berdasarkan parameter sumber panas. Selanjutnya, masuk ke pendahuluan. Latar belakang. Karena masalah lingkungan yang semakin menonjol dan menipisnya energi fosil, penggunaan energi terbarukan seperti energi panas bumi, energi matahari dan energi angin serta panas limbah industri untuk pembangkit listrik semakin diminati. Dibandingkan dengan energi matahari dan angin, energi panas bumi memiliki keunggulan suhu yang stabil, dan sistem pembangkit listrik siklus Rankine organik menggunakan energi panas bumi suhu sedang dan rendah telah menjadi penelitian lapangan yang intens. Tujuan penelitian yaitu penelitian ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut beberapa studi tentang sistem pembangkit listrik ORC dua tahap dan pengaruh suhu sumber panas, fluida kerja, dan parameter lain pada sistem. Selain itu, penelitian tentang shunt preheater belum pernah dilaporkan. Dalam pekerjaan ini, perangkat lunak EES digunakan untuk mempelajari sistem pembangkit listrik ORC dua tahap. Berdasarkan prinsip pemanfaatan kaskade energi, proses pendinginan fluida termal dan proses penguapan pemanasan fluida kerja lebih cocok, dan efisiensi sistem dapat ditingkatkan secara teoretis. Atas dasar ini, variasi rasio pemisahan dalam sistem dua tahap dianalisis. Berikutnya, metode penelitian. Gambar 1 menunjukkan diagram alir dari sistem pembangkit ORC dua tahap. Gambar 2 di sini menunjukkan diagram TS sistem sesuai dengan gambar 1. Tabel 1 menunjukkan 4 fluida kerja yang digunakan dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan sifat mudah terbakar, toksisitas, karakteristik kimiawi, dan sifat fisik lainnya dari fluida kerja ini. Selanjutnya, tabel 2 yaitu berisi tentang parameter utama yang dibahas pada penelitian ini, dengan mengabaikan pengaruh pengotor, gas tidak terkondensasi dalam fluida panas bumi, dan penurunan tekanan ORC. Berikutnya, hasil dan pembahasan.
Efisiensi eksergi sistem pada temperatur saturasi dihitung, sehingga temperatur fluida kerja pada outlet evaporator adalah temperatur saturasi sesuai dengan tekanan tertentu. Temperatur fluida kerja di outlet kondensor adalah 30 derajat Celcius, sesuai dengan tekanan saturasi pada temperatur tersebut. Karena perbedaan sifat fisik fluida kerja, tekanan yang sesuai berbeda pada suhu yang sama. Pertama, efisiensi eksergi dari sistem pembangkit listrik 2 tahap dan 1 tahap dianalisis dan dibandingkan, dan fluida kerjanya adalah R600A. Dapat dilihat dari gambar 3 bahwa dengan meningkatnya suhu sumber panas, efisiensi eksergi keseluruhan dari sistem menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Dapat dilihat dari gambar 3A, ketika suhu sumber panas 130 derajat Celcius, efisiensi eksergi maksimum sistem adalah 26,9% untuk sistem ORC 1 tahap, dan efisiensi eksergi sistem ORC regenerasi adalah 33,2% pada suhu sumber panas yang sama, yang ditunjukkan pada gambar 3B. Efisiensi eksergi dari sistem regeneratif tinggi. Dapat dilihat pada gambar 4 bahwa dengan meningkatnya suhu penguapan fluida kerja pada sistem suhu tinggi dan sistem suhu rendah, efisiensi eksergi sistem memiliki nilai maksimum, yaitu pada suhu sumber panas tertentu. Efisiensi eksergi sistem dipengaruhi oleh sistem suhu tinggi dan rendah. Efisiensi eksergi sistem untuk 4 fluida kerja organik berbeda yang ditunjukkan pada tabel 1 yang sudah kita bahas tadi, dan efisiensi eksergi maksimum sistem pada suhu sumber panas yang berbeda dianalisis lebih lanjut bila suhu sumber panas berada dalam kisaran 100 sampai 150 derajat Celcius. Hasilnya ditunjukkan pada gambar 5 ini, dan dapat diperoleh bahwa efisiensi sistem eksergi fluida kerja yang berbeda menunjukkan tren peningkatan dengan kenaikan suhu sumber panas. Dengan suhu sumber panas yang tinggi, efisiensi eksergi sistem untuk fluida kerja yang berbeda sangat berbeda, menunjukkan bahwa pemilihan fluida kerja yang sesuai dapat meningkatkan pemanfaatan eksergi. Gambar 6 dan gambar 7 menunjukkan bagaimana efisiensi eksergi pemanas dari evaporator dan preheater dan kondensor dalam sistem ORC 2 tahap atau 1 tahap bervariasi dengan suhu sumber panas di bawah suhu fluida panas bumi yang berbeda. Dapat dilihat bahwa dengan meningkatnya suhu fluida panas bumi, efisiensi eksergi pemanas dan kondensor memiliki kecenderungan yang berlawanan. Efisiensi eksergi pemanas dalam sistem suhu tinggi, sistem 2 tahap secara signifikan lebih besar daripada sistem 1 tahap. Ketika suhu sumber panas adalah 140 derajat Celcius dan fluida kerja adalah R600A, efisiensi eksergi pemanas pada sistem suhu tinggi, sistem suhu rendah, dan sistem 1 tahap masing-masing adalah 98,8%, 74,5%, dan 73,2%. Dibandingkan dengan sistem 1 tahap, efisiensi eksergi pemanas rata-rata dari sistem 2 tahap meningkat sekitar 13,4%, yang menunjukkan bahwa sistem 2 tahap secara efektif meningkatkan efisiensi eksergi peralatan. Efisiensi eksergi kondensor pada sistem 2 tahap menurun dengan meningkatnya suhu sumber panas, dan penurunan lebih cepat untuk kondensor pada sistem suhu rendah. Alasan utamanya adalah dengan meningkatnya suhu sumber panas, maka suhu fluida panas bumi yang masuk ke dalam kondensor meningkat, sehingga perbedaan suhu antara fluida dingin dan panas selama proses kondensasi meningkat, dan akibatnya kehilangan energi semakin besar. Selanjutnya yaitu analisis split ratio dari preheater. Pada kondisi perhitungan dalam makalah ini, ketika fluida panas bumi dan suhu kondensasi ditetapkan, maka suhu penguapan optimal sistem ditetapkan juga. Artinya, penurunan entalpi expander ditetapkan. Faktor utama yang memengaruhi laju aliran fluida kerja adalah temperatur pinch point. Kewajaran split ratio ditentukan oleh parameter seperti efisiensi eksergi dari preheater dan suhu fluida panas bumi di outlet preheater. Variasi di antara parameter yang berbeda dianalisis dalam kondisi ketika efisiensi eksergi sistem dimaksimalkan dan suhu sumber panas berada dalam kisaran 100 sampai 150 derajat Celcius. Gambar 8
menunjukkan variasi rentang rasio split dengan temperatur sumber panas yang berbeda untuk 4 fluida kerja yang berbeda. Ya, ini bisa kita lihat gambar 8. Dan gambar 9 menunjukkan variasi efisiensi eksergi heater dengan rasio split yang berbeda. Dapat dilihat pada gambar 8 bahwa ketika suhu sumber panas bumi meningkat, kisaran split ratio yang ditunjukkan oleh garis putus-putus menjadi lebih kecil, dan tren split ratio untuk fluida kerja yang berbeda semuanya menyajikan bentuk segitiga sama kaki. Bagan rasio pemisahan menunjukkan bahwa kisaran suhu sumber panas yang berlaku untuk fluida kerja yang berbeda, kisaran split ratio besar pada suhu rendah, dan kisaran split ratio menjadi lebih kecil pada suhu yang lebih tinggi hingga fluida kerja tidak lagi berlaku. Singkatnya, ketika R600A dipilih untuk sistem siklus 2 tahap, efisiensi eksergi sistem lebih tinggi, tetapi tidak cocok untuk sumber panas suhu tinggi. R601A cocok untuk sumber panas bersuhu tinggi, tetapi efisiensi eksergi sistemnya relatif rendah. Mempertimbangkan efisiensi sistem dan suhu sumber panas, kinerja dan kisaran suhu yang berlaku dari R245 dan R600 berada di antara fluida kerja R601A dan R600A. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilihan fluida kerja yang sesuai dengan suhu sumber panasnya. Gambar 9 menunjukkan hubungan antara efisiensi eksergi pemanas dan rasio pemisahan dalam sistem suhu tinggi dan suhu rendah. Dapat dilihat dari gambar bahwa efisiensi eksergi pemanas meningkat seiring dengan kenaikan suhu sumber panas. Efisiensi eksergi pemanas dalam sistem suhu tinggi meningkat pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem suhu rendah. Misalnya, ketika rasio pemisahan adalah 0,65 dan suhu sumber panas meningkat dari 100 derajat Celcius menjadi 140 derajat Celcius. Efisiensi eksergi pemanas dari sistem suhu tinggi meningkat sebesar 15,5% ketika R600A adalah fluida kerja, dan sebesar 6,9% ketika R601A adalah fluida kerja. Hal ini sesuai dengan analisa sebelumnya bahwa perubahan efisiensi eksergi pada komponen utama sistem mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap efisiensi eksergi sistem. Efisiensi eksergi pemanas sistem suhu tinggi menampilkan bentuk segitiga dengan perubahan suhu sumber panas dan rasio pemisahan, seperti yang ditunjukkan oleh garis putus-putus pada gambar 9. Tren keseluruhan adalah sama untuk kondisi yang berbeda, meskipun bentuknya sedikit berbeda karena laju perubahan dengan suhu berbeda. Ini terutama karena split ratio dan efisiensi eksergi pemanas dalam sistem suhu tinggi sangat bervariasi dengan suhu sumber panas. Namun, efisiensi eksergi pemanas pada sistem suhu rendah memiliki variasi yang kecil dan tidak menunjukkan tren di atas. Selanjutnya, penutup. Kesimpulan, efisiensi eksergi sistem 2 tahap lebih besar daripada sistem 1 tahap, dan ada nilai maksimum ketika parameter sumber dingin dan panas ditetapkan. Efisiensi eksergi dari sistem 2 tahap meningkat sebesar 9,4% dibandingkan dengan sistem 1 tahap ketika suhu sumber panas 130 derajat Celcius. Di antara 4 fluida kerja organik terpilih, R600A memiliki efisiensi sistem eksergi tertinggi, yang lebih jelas terlihat saat suhu sumber panas meningkat. Namun, R600A hanya cocok untuk suhu sumber panas di bawah 140 derajat Celcius. Cairan kerja lainnya dapat diterapkan pada sistem pembangkit listrik dengan suhu sumber panas yang lebih tinggi. Cairan kerja organik yang sesuai perlu dipilih sesuai dengan suhu sumber panas. Saat suhu cairan panas bumi meningkat, efisiensi eksergi pemanas dan kondensor dalam sistem 2 tahap menunjukkan tren yang berlawanan. Ketika suhu sumber panas meningkat, efisiensi eksergi pemanas meningkat tetapi efisiensi eksergi kondensor menurun. Selain itu, efisiensi eksergi evaporator sistem suhu tinggi sangat meningkat dibandingkan dengan sistem 1 tahap, yang merupakan faktor utama peningkatan efisiensi sistem bertemperatur tinggi. Split ratio massa untuk preheater dari sistem siklus 2 tahap terkait dengan parameter seperti jenis fluida kerja dan suhu sumber panas. Kisaran rasio pemisahan lebih besar pada suhu rendah dan lebih kecil pada suhu tinggi. Tren variasi rasio pemisahan menyajikan bentuk segitiga sama kaki.
Cairan kerja yang berbeda cocok untuk rentang suhu panas yang berbeda. Cairan kerja R600A cocok untuk sumber panas suhu rendah di bawah 140 derajat Celcius. Oleh karena itu, perlu untuk menentukan fluida kerja yang sesuai dan split ratio yang sesuai dengan parameter sumber panas. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.